Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isaliana Putri, kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinaan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya kehormatan tetap terjaga. Quran Surat Al-Isra ayat 32 berisi tentang larangan pergaulan bebas, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat An-Nur ayat 2 juga berisi tentang larangan perbuatan zina, yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Zina dibagi menjadi dua kategori, yaitu zina musan dan zina gairu musan. Zina musan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina musan adalah dirajam sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi. Yang kedua, zina gairu musan yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Hukuman zina gairu musan adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak, yaitu 1. Dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi-saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinaan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri, serta pelaku melakukan perbuatan zina. Adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima. Berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. 1. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin, misalnya AIDS. 2. Pezina akan dihukum berupa dera sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. 3. Mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. 4. Merusak dan mengaburkan hubungan nasab. 5. Menghancurkan masa depan anak. 6. Memicu perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah 1. Menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. 2. Menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. 3. Menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan, seperti penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. 4. Menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti pengguguran kandungan. 5. Memberikan efek jerak kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Cara-cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindari perbuatan zina adalah sebagai berikut. 1. Berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. 2. Memilih teman bergaul yang soleh sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan bahaya perbuatan maksiat. 3. Menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. 4. Hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. 5. Mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid.
6. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.